Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna fikih kitab As-Sulam. Al-fiqhu utawi fikih lughatan kelawan bahasa iku al-fahmu faham. Fikih secara bahasa itu artinya faham. Kakaulika seperti ucapanmu faqihtu kalamak, faqihtu fikih sopo ingsun kalamaka ing ucapane sira, ai fahimtu tegese paham sopo ingsun. Jadi kalau ditanya orang fikih itu apa? Fikih itu secara bahasa artinya paham. Saya fikih ucapanmu, artinya adalah saya paham ucapanmu. Wastilahan dan secara istilah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, fikih adalah ilmu mengetahui hukum-hukum syariat, allati kang ahkam, tariquha kang utawi hukumi allati iku al-ijtihadu ijtihad, mengetahui hukum syariat yang mana cara mengetahuinya adalah dengan cara ijtihad. Jadi kalau misal kita lihat di dalam dalilnya, maka secara zahir itu belum menjelaskan tentang hukumnya. Namun untuk mengetahuinya itu perlu yang namanya upaya. Berarti nanti pengetahuan dari dalil itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengetahuinya perlu dengan upaya, perlu usaha. Ada yang pengetahuan tanpa perlu usaha. Jadi baca itu langsung paham. Kal ilmi bi anna niyata, kal ilmi kaya dene mengetahui, bi anna niyata kelawan temen setuhune niat, fil wudu'i ing dalam wudu iku wajibatun wajib, wa nahwi dzalika lan sepadane hukume niat ing dalam wudu, minal masaili saking pira-pira masalah al-ijtihadiyati kang bangsa ijtihad, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, angin pestine sahi pira-pira amal iku binniyati kelawan niat, muttafaqun alaih. Kalau yang di sini yang dijadikan contoh adalah kefahaman tentang hukum niat di dalam wudu. Hukumnya wudu bagaimana? Hukumnya wudu adalah seperti ini. Kalau hukum niat di dalam wudu bagaimana? Oh, hukum niat di dalam wudu adalah wajib. Kenapa kok wajib? Karena sabda baginda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Wal wudu utawi wudu iku minal a'mali saking pira-pira amal. Karena wudu itu bagian dari amal, sedangkan sabda baginda Rasulullah semua amal, berarti wudu itu masuk dalam hadis innamal a'malu binniyat. Bi khilafil ilmi bidzawati, bi khilafil ilmi kelawan saliyane ilmu mengetahui, bidzawati kelawan pira-pira zat, wasifati lan pira-pira sifat, kal ajsami kaya dene jisim fisik, wal a'radi dan sifat, wal ilmi dan ilmu bil ahkami aqliyati kelawan pira-pira hukum akal, wal hissiyati dan pengetahuan tentang panca indera, wal hisabi dan pengetahuan tentang ilmu hitung, wal hindisiyah wal
disati lan ilmu tentang mekanisme, wal musiqi dan ilmu musik, wa ghairiha dan ilmu yang lain, wal ilmu bil ahkami syariat syar'iyati dan ilmu tentang hukum syariat, wal hissiyati dan ilmu yang berkaitan tentang panca indera, allati kang panca indera laisa kang ora ono apa tariquha jalan untuk mengetahuinya, apa al-ijtihadu ijtihad, kal ilmi kaya dene ilmu bi anna sholawati kelawan temen setune salat al khamsi kang limo al khamsa kang limo iku wajibatun wajib, wa anna zina lan temen setune zina iku muharramun haram, wa nahwa dzalika dan sepadane pengetahuan seperti itu minal masaili saking pira-pira masalah al qat'iyati kang pasti, fala yusamma maka ora den arani apa al ilmu bima kalawan perkara dzukira kang disebut fikhan ing fikih. Jadi yang dimaksud dengan fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum yang untuk mengetahuinya itu perlu ijtihad, perlu upaya. Kalau ilmu-ilmu pasti mengetahuinya atas perintah langsung itu enggak dinamakan sebagai fikih. Pengetahuan tentang jenis-jenis musik tidak dinamakan fikih. Pengetahuan tentang panca indera, oh ini rasanya lembut, disentuh lembut, disentuh kasar, dijilat manis, dijilat asam, maka tidak dinamakan sebagai fikih. Wallahu alam. Al ilmu utawi ilmu iku sifatun sifat yang kasyifu yang terbuka biha dengan adanya sifat apa al matlubu perkara yang dicari, ingkisyafan dengan terbuka kelawan terbuka, taman kang sempurna. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah suatu sifat, suatu keadaan yang mana ketika keadaan tersebut sudah masuk ke dalam akal seseorang, maka terbukalah pengetahuan untuk dirinya tentang perkara yang ingin ia ketahui dengan pengetahuan yang jelas. Summal ilmu tumuli utawi ilmu iku yang qasimu terbagi ila daruriyin kepada daruri, wa nadhariyin dan nadhari. Ilmu itu ada dua, ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Ilmu daruri itu ilmu yang tidak perlu mikir. Fad-daruri mongko utawi ilmu daruri iku ma perkara la yahtaju kang ora butuh apa ma ditahsilihi untuk mewujudkannya ila nadharin kepada mikir. Ilmu daruri itu apa? Ilmu yang mana untuk mengetahuinya enggak perlu mikir panjang. Kal ilmi bi annal wahid, kal ilmi seperti mengetahui bi annal wahida kelawan temen setune satu iku nisful itsnaini adalah separuh dari dua. Mengetahui bahwasanya satu, angka satu merupakan setengah dari angka dua, itu gak perlu mikir. 2 kurang 1 1, 2 dibagi 2
satu. Maka hal yang seperti ini tidak perlu berpikir keras. Beda dengan ilmu nadhari. Kalau ilmu nadhari itu ilmu yang untuk mengetahuinya perlu penelitian. Wan nadhari utawi ilmu nadhari iku ma ilmu yahtaju yang perlu apa ma fi tahsilihi untuk mewujudkannya, mengetahuinya, ila nadharin kepada penelitian. Sebuah ilmu yang untuk mengetahuinya perlu pada penelitian. Kal ilmi kaya dene ilmu bi annal wahida kalawan stone satu iku nisfu sudusis nai asyara. Mengetahui bahwasanya satu adalah separuh dari 1/6 bagiannya 12. Wallahu alam. Maksudnya satu itu separuh dari 1/6-nya 12 itu bagaimana? Seandainya kita punya 12 batang korek api. 12 batang korek api dibagi 6. Dibagi ke 6 orang. Maka setiap orang dapat 2 bagian. Nah, kalau seandainya setiap satu orang itu kepemilikannya dibagi jadi 2, maka hasilnya satu korek api, satu batang. Ada 12.000 rupiah dibagi 6 orang, maka setiap satu orang dapat 2.000 rupiah. Nah, separuhnya 2.000 rupiah adalah 1. Wallahu alam.